Yang ada di Jakarta Pusat tuh makanya enak dan enak sekali, Pak. Oh, cuma ada enak dan enak sekali ya Pak. Wah, Enak sekali. mantap. Oke, beneran nih Sohib Jakpus, berarti memang Pak Seko ini hobi kuliner dan rajin keliling wilayah. Semua wilayah Pak Seko tahu makanan enaknya ada di mana aja. Disiarkan dari kantor Wali Kota Jakarta Pusat. Inilah dia, J Podcast. Podcastnya Jakarta Pusat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sohib Jakpus, kita ketemu lagi di acara J Podcast, podcastnya Jakarta Pusat. Di episode kali ini kita bakal ngobrol-ngobrol soal dapurnya Kota Administrasi Jakarta Pusat. Mau tahu dengan siapa? Siapa lagi kalau bukan Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Pusat, Bapak Iqbal Akbarudin. Assalamualaikum Pak Seko, selamat datang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di studio J Podcast. Apa kabarnya Pak? Alhamdulillah, baik. Oke, makasih ya Pak udah mau hadir di tengah-tengah kesibukan Bapak nih. Siap. Sebagai Seko ngurus banyak hal di Kota Administrasi Jakarta Pusat. Saya boleh tanya-tanya nih ya Pak ya? Boleh. Oh, Silakan, Pak. Oke Pak. Gini Pak, pertama sebetulnya jabatan sekretaris kota itu apa sih Pak? Itu semacam sekretarisnya Pak Wali gitu Pak? Bisa dibilang seperti itu, Pak Adam ya. Itu juga ada di Pergub 152 ya 2009 SOTK Kota dan Kabupaten bahwa sekretaris kota itu membantu Bapak Wali Kota administrasi terutama dalam melaksanakan fungsi administrasi kota administrasi. Juga selain itu mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi baik dari kecamatan, kelurahan dan SKPD, UKPD yang ada di Kota Administrasi Jakarta Pusat. Keseluruhan tuh ya Pak Keseluruhan ya? dari kalau istilah fungsi-fungsi dalam manajemen itu dari OAK kan? Ada perencanaan, organizing, actuating, sama controlling. Itu semua kita administrasikan dengan baik untuk membantu tugas dari Pak Wali Kota. Gitu. Urusan apa aja Pak yang dikoordinasikan Seko tuh Pak? Oh, bisa dibilang semua urusan ya. Semua urusan karena UKPD yang ada di Jakarta Pusat juga kan beragam. Itu juga semua urusan tentu perlu kita sinergikan ya dengan tugas dari kesekretariatan terdiri dari masing-masing asisten. Kita dibantu 3 asisten nih Pak. Ada asisten pemerintahan, ekonomi dan pembangunan, juga ada asisten administrasi kesejahteraan rakyat, juga didukung oleh 8 kepala bagian. Kalau dulu 24 kasubag, tapi terkait dengan perubahan penyetaraan organisasi yang bergulir sekarang ini, 18 kasubag itu menjadi pejabat analis ahli muda ya. Ahli muda kita tinggal menyisakan 6 saja kasubag ada di pemerintahan 1 orang, bagian umum 3 orang, dan di bagian keuangan 2 orang. Itu untuk sekretariat kota ya. Oh gitu, itu struktur organisasinya ya Pak. Kita itu. Oh gitu. Berarti Bapak ini harus tahu segala urusan ya Pak, mulai dari pemerintahan, kesra, perekonomian pembangunan gitu ya Pak ya. Karena jalur administrasinya seperti itu. Gitu. Karena apalagi sekarang kan sejak Bapak Gubernur kita Pak Anies Baswedan, kita ada perubahan pelaksanaan kegiatan yang dulunya linier gitu. Contohnya SDA saluran terkait dengan target dari masing-masing SKPD-nya. Tapi di era kolaborasi ini konsep pelaksanaan kegiatan agak bergeser ke basis kawasan. Berbasis kawasan ini tentu memerlukan sinergitas masing-masing UKPD untuk melaksanakan kegiatan pada satu lokasi kawasan. Itu yang membuat kita saling berkomunikasi, berkoordinasi dalam lain hal. Oke.
Kalau secara personil itu berapa Pak yang di bawah Pak Seko? Seluruhnya pegawai Kota Administrasi Jakarta Pusat dari tingkat kota, sekretariat kota, kecamatan dan kelurahan ada 544. Banyak ya Pak ya? Kalau pejabat strukturalnya dari eselon 2 sampai eselon 4 itu ada 312. Namun saat ini existing gitu ya. Existing tinggal 309. Karena terakhir yang pensiun per 1 Januari itu ada satu orang lurah juga. Lurah Karanganyar. Oh iya iya. Karanganyar. Jadi eselon 3 satu ada di sekretaris kecamatan Menteng. Lurah di Karanganyar juga berarti 9 orang jabatan eselon 4B. Kecamatan dan di kelurahan. Oh gitu. Oke. Pak, kalau lihat CV Bapak nih, saya lihat tadi sebelum kita mulai syuting, Bapak jadi Seko di Jakarta Pusat ini sejak 2017, betul ya Pak? Januari 2017. Januari 2017 berarti ini masuk tahun keempat, mau keenam ya. Nah, berarti udah melewati juga masa-masa dengan kalau nggak salah 3 wali kota berbeda. Wali kota berbeda. Nah, bisa ceritain nggak gimana tuh Pak perbedaan di antara masing-masing wali kota itu Pak? Jadi saat pertama kali masuk ke Sekretaris Kota Jakarta Pusat itu Januari 2017, itu adalah wali kotanya Bapak Mangara Pardede. Wali kota 2018 akhir Pak Bayu Megantara gitu. Dan 2021 Pak Dani Sukma gitu. Masing-masing wali kota sesuai dengan tupoksi dan kewenangannya sama aja, cuman pada saat itu masing-masing situasi yang dihadapinya sangat berbeda. Kalau zaman Pak Mangara adalah masa-masa peralihan pergantian pimpinan kepala daerah. Itu ada banyak penyesuaian terkait dengan kebijakan maupun visi misi dari kepala daerah yang baru yang saat ini dipimpin oleh Bapak Gubernur kita, Bapak Anies Rashid Baswedan. Yang kedua, Pak Bayu Megantara di penyesuaian dengan apa yang kita sebut dengan pandemi ini, COVID-19 gitu kan. Itu awal-awal kepemimpinan beliau juga perlu penyesuaian terkait dengan dinamika yang ada di masyarakat untuk membentuk pola hidup baru. Pola hidup baru menyesuaikan dengan semua panduan protokol yang berlaku. Dan kita rasakan nih lambat laun kita udah habit nih. Habit perilaku mana-mana nggak pakai masker, semuanya pakai masker semua. Masuk kita nih Pak ya. Masuk kita ada tas kita hand sanitizer, kita bawa Pak Adam juga bawa tumbler sendiri. Iya, betul Pak. Jadi itulah pola hidup kita yang baru terkait dengan Pak wali kota yang saat ini Pak Dani Sukma coba keluar dari zona pandemi ini untuk menuntaskan masyarakat mengeluarkan tetap survive dalam menghadapi efek dari pandemi yang sudah banyak mempengaruhi sisi kehidupan. Itu saja itu bedanya di antara tiga wali kota itu. Oke Pak, balik ke Bapak lagi nih Pak, sebelum jadi Seko itu Bapak pernah bertugas di BKD. Itu ngurusin apa Pak kalau di BKD Pak? Belum BKD ya. BKD saya dilantik Januari juga 2015 jadi kepala kantor kepegang Jakarta Pusat di sini 2015 itu. Di tahun yang sama juga pindah tuh ke BKD ke provinsi menjadi kepala bidang pengembangan kan, pengembangan. Nah di sana ya terkait dengan pengembangan kompetensi pegawai berkenaan pada pola penjenjangan karir yang ada di DKI Jakarta. Jadi di sanalah kita ada tugas dan fungsi untuk membuat pola penanganan pelaksanaan pengembangan karir yang ada di DKI Jakarta. Oh gitu. Oke, karena terkait Bapak pernah
punya pengalaman di kepegawaian ya Pak. Nah, saya sekarang mau tanya nih tentang budaya kerja Pak yang baru di Pemprov DKI itu bisa dijelaskan nggak Pak seperti apa Pak? Yang budaya kerja ya, sejak dilantiknya Pak Gubernur itu mulai diberlakukan beberapa pola kerja yang dinamis, berkolaboratif kan, sehingga pada tahun 2020 melalui Pergub 54 ya, tentang budaya kerja dirumuskanlah budaya kerja yang ada di DKI Jakarta itu menjadi 5 nih. Itu adalah berintegritas itu apa yang kita ucapkan sesuai yang kita perbuat gitu kan. Itu tetap berlaku di manapun kita berada, namanya pegawai negeri, aparatur sipil negara, baik dalam pelaksanaan tugas-tugas maupun dalam kehidupan sehari-hari, itu dituntut untuk selalu menjadi teladan dan contoh bagi teman-teman sejawat. Yang kedua, berkolaborasi gitu. Berkolaborasi seperti yang sampaikan tadi di awal, bahwa banyak kegiatan antar pemangku kepentingan, kolaborasi dalam suatu kegiatan tertentu tidak linear lagi nih, berbasis kawasan ya. Dan itu tidak hanya dilakukan oleh kami aparatur sipil negara. Contoh, saat ini di Jakarta Pusat sedang melakukan penataan kawasan Pasar Baru. Pasar Baru ya kita kenal, itu kan kawasan perbelanjaan dari zaman Belanda gitu ya. Bahkan saya masih beli sepatu di toko Sinliseng tuh. Oh, terkenal tuh ya Pak. Warna merah, tulisannya kuning, Sinliseng. Sejak 1912 gitu ya. Cukup lama sekali kawasan Pasar Baru menjadi pusat perbelanjaan, bahkan sampai sekarang. Itulah menjadi ikon, salah satu ikon Jakarta Pusat yang kita pandang perlu untuk kita benahi gitu, untuk menyesuaikan dengan pertama perkembangan zaman yang sekarang, juga yang kedua untuk memberikan sarana prasarana yang lebih luas lagi kepada masyarakat selain hanya sebagai pusat perbelanjaan. Nah, di kawasan Pasar Baru inilah banyak beberapa sektor terkait, maupun dari ASN-nya maupun itu dari pelaku usahanya gitu. Juga dunia akademisi maupun dunia usahanya yang ada di Pasar Baru maupun di luar Pasar Baru yang ikut sumbang saran dan pemikiran untuk membuat kawasan Pasar Baru yang vintage dapat lebih eye-catching masa yang milenial sekarang. Dan saat ini mudah-mudahan sebentar lagi akan selesai penataan kawasan Pasar Baru. Itu yang disebut budaya kerja berkolaborasi. Iya, Pak. Yang berikutnya akuntabilitas itu. Akuntabilitas ini tentu dalam pelaksanaan kegiatan apapun yang kita kerjakan harus dapat dipertanggungjawabkan baik secara administratif maupun terhadap masyarakat gitu. Itu yang menjadi budaya kerja kita dimanapun kita bekerja, apapun yang kita kerjakan itu benar-benar dapat dipertanggungjawabkan. Yang berikut inovatif ini tentu banyak kegiatan-kegiatan yang butuh penanganan di luar tupoksi kita secara baku itu. Kadang-kadang butuh pemikiran yang melibatkan banyak sektor terkait untuk melakukan suatu kegiatan terpadu, dan itu bisa menghasilkan suatu kegiatan yang bermanfaat lebih dari fungsi yang sebenarnya gitu. Itu yang berinovasi terkait dengan budaya kerja kita gitu. Yang terakhir itu adalah berkeadilan. Jadi kita kan pelayan masyarakat itu. Jadi tujuan kita adalah melayani masyarakat.
melayani masyarakat ini tentu harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku, baik itu secara administratif maupun normatif. Itu kita harus lebih mengedepankan pelayanan yang lebih rasa keadilannya kepada masyarakat, agar masyarakat merasa bahwa pelayanan yang kita berikan itu benar-benar memuaskan hati masyarakat. Kita pelayan masyarakat sebenarnya, Mas Adam. Iya. Ya, jadi sekarang Pemprov punya 5 budaya kerja baru budaya tadi kerja apa? yang ada di Pergub 54. Selanjutnya lagi tentu Pergub ini tidak hanya di situ saja gitu ya. Bapak Gubernur tentu ingin ini lebih dikembang luaskan, baik itu untuk diketahui sesama pegawai maupun pada masyarakat luas gitu. Iya. Maka dikeluarkanlah Peraturan Gubernur terkait dengan penetapan agen perubahan. Nah, agen perubahan ini terdiri dari beberapa ASN yang memiliki kriteria tertentu sehingga yang bersangkutan layak untuk dijadikan agen perubahan di lingkungan tempat mereka bekerja maupun tempat mereka tinggal. Contoh di Kota Administrasi Jakarta Pusat, di Sekretariat Kota ini salah satu yang ditetapkan oleh Bapak Gubernur sebagai agen perubahan itu Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat. Bapak Kesra kita, Bapak Haikal ya. Pak Haikal Sodri. Itu termasuk agen perubahan. Agen perubahan yang ada di Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Pusat. Dan untuk mengikat itu tentu ada hal-hal yang harus mendukung terciptanya budaya kerja. Dikeluarkan kembali tentang aturan mengikat terkait dengan etika birokrasi dan maksudnya etika perilaku bagi PNS. Jadi itu dimanapun kita berada selalu di lingkup itu terpadam tuh. Tidak bisa terlepas dari apa yang kita sebut aturan-aturan terkait dengan status kita sebagai ASN. Itu saya rasa yang menjadi perhatian kita itu. Iya. Dan etika birokrasi itu tidak hanya berlaku di tempat kerja. Etika itu mengikat kita dalam bernegara, dalam berorganisasi, bahkan dalam bermasyarakat, baik itu terkait dengan diri sendiri, bahkan ada etika sesama pegawai. Jadi satu kesatuan aturan dari etika birokrasi juga budaya kerja ini insya Allah dapat menciptakan, memacu ASN yang ada di DKI Jakarta untuk memberikan pelayanan yang optimal pada masyarakat. Saya rasa itu Pak. Oke Pak, kalau udah ngomongin pegawaian budaya kerja, udah fasih banget nih Pak Seko nih. Sekarang 2 tahun kata Bang Adam. Iya ya Pak, sekarang ngobrol yang santai aja nih Pak. Bapak hobinya apa ya Pak? Kalau di luar waktu luang Pak, apa aja Pak? Hobi itu meningkatkan imun, apalagi di masa pandemi. Oh gimana tuh Pak? Banyak lah, saya hobi tuh contoh inilah. Kelihatan. Batu cincin Pak. Boleh di zoom nih batu cincinnya Pak Seko nih. Wah, udah top aja katanya. Coba di zoom. Salah satu batu cincin saya demen sama buka bak umum saya. Oh gitu. Buka bak umum juga koleksi batu cincinnya banyak gitu. Oh saingan dong Pak sama buka bak Pak. Banyak kan dia saya gitu. Kalau ini batu apa nih Pak? Ini virus. Oh Pak, virus. Jadi selain batu cincin juga ada saya di ruangan punya akuarium. Oh iya, saya pernah lihat tuh Pak, banyak ikannya kayaknya Pak. Ikan kecil, ikan gepi. Ikan gepi, ikan glowfish yang nyala itu ya. Adem lah, kadang-kadang kan begini Bang Adam ya. Tugas kita kadang-kadang nggak tentu sehari ada di ruangan gitu ya. Kadang-kadang itu terkait dengan penyesuaian tugas yang diberikan oleh Bapak Wali Kota. Iya. Apalagi percepatan kemarin untuk melakukan vaksinasi ya, dari dosis pertama, dosis kedua sampai
saat ini dosis ketiga dan alhamdulillah saya udah dosis Udah ketiga. booster, Pak? Udah booster. Bang, Meriah nggak, Pak? belum? Saya belum, Pak. Habis ini deh, Pak. Nunggu pemberitahuan di Peduli Lindungi. Peduli Lindungi, Ada iya. undangan Ntar etiketnya. Ntar saya cek, Pak. Kalau nggak salah saya kalau ke ruangan Bapak selain ada ikan, Bapak hobi olahraga juga ya, Pak? Ya sambil mengisi waktu luang gitu. Di waktu luang. Apa Pak biasanya, Pak? Nah, paling saya beli alat yang buat per itu kan, per sama ya katakan berat dikit lah, biar agak rileks badan dari luar kan. Oh gitu. Tapi kalau yang dikoleksi cincin tadi ya, Pak? Oh itu cincin. Ada berapa, Pak, kalau boleh tahu, Pak? Gak pernah ngitung itu aja. Wah, banyak nih berarti nih. Jadi ya itulah, saya suka aja kan. Iya. Suka kulineran juga, Pak? Ada kulineran biar semuanya. Wah. Nah, kunjungin gitu kan, baik dari masakan jenis apa saja gitu kan, tempat di pinggiran apa di toko, insya Allah sih sudah keliling lah kita kan, sambil memantau wilayah kita lihat kuliner apa yang enak gitu. Banyak. Apa Pak favoritnya apa, Pak, misalnya, Pak? Kalau kita ke Tanah Tinggi itu kan, ke Johar Baru, itu ada namanya sop tangkar itu. Oh Sop iya. tangkar itu enak di situ, sop tangkarnya enak. Yang ada satenya juga itu ya, Pak? Iya, pas tikungan yang pohon tua itu kan, di situ tuh ada tuh sop tangkar. Kalau kita ke Pasar Baru, kita cobain soto Padang Mangkuto. Tahu. Enak juga. Oh, catet tuh. Oh, catet tuh. Soto Padang di Pasar Baru. Kalau ke Kemayoran dikit itu ada ketan susu. Tahu kalau ketan susu, siapa Pak. nggak kenal ketan susu pasti Iya, tahu ketan semua susu kan. Kemayoran Itu, terkenal tuh. Ikon juga itu, Iya. ikon kuliner lah di Iya. Jakarta Padang sampai 24 jam tuh. Iya, Kalau Pak. sebelum pandemi kan, kalau sekarang masih agak terbatas lah. Banyak lagi lah. Apalagi, Pak? Tadi ntar wilayah lain nih Pak. Menteng apa, Pak? Menteng, Pak? Menteng di bawah rel kereta api itu kan ada penataan usaha kuliner juga tuh kan. Gondang Di situ, Dia. itu ada sop sumsum tuh di situ. Ada sop sumsum, sop sumsumnya iya. terkenal lah, lumayan lah. Terus Tanah Abang, Pak? Tanah Abang lebih banyak nih. Ah. Tamburan tuh ada domba Afrika misalnya. Masuk Oh, lagi iya. ke Ben Yang Hill. makannya pakai pisang bukan, Pak? Iya betul. Bakar. Masuk ke Kelurahan Ben Hill itu ada soto Jono gitu ya. Apa sate Jono. Oh Sate iya, Jono. Pejompongan. Pejompongan. Iya, tahu. Masuk ke Karet Tengsin, di sana ada pusat makanan Padang juga tuh, Bupet Mini. Oh iya. Bupet Mini itu yang hobi bakaran Padang, rindu bakaran Padang, ke situ tuh larinya, lontong sayur, gitu kan. Lengkap ya, Pak, situ ya, Pak? Lengkap, Iya, benar. lengkap semuanya. Iya, iya. Kalau besar, kalau mau lihat bakso sumsum, ada juga. Di mana tuh, Pak? Bakso rusuk. Sawah besarnya mana, Pak? Sawah besar Samanhudi, di Samanhudi. Samanhudi. Tersebar di mana-mana Jakarta iya. Pusat. Mana sebenarnya lagi? Cempaka Putih, Pak? gudang kuliner juga. Cempaka Putih ada apa, Pak? Cempaka Putih di jalan Cempaka Putih Raya tuh tersebar tuh berbagai macam kuliner juga. Di situ ada ikan manyung. Ya. Ikan manyung. Tahu. Sama Raja Gurame di situ juga ada tuh. Oh iya, restoran Raja Gurame itu. Iya. Terus sambal apa SKDH tuh di situ juga tuh. Banyak di Cempaka Putih juga. Ada sih beberapa macam kuliner yang itu yang enak-enak, bukannya sekedar makan, cuman makanan enak. Makanan enak ya. Yang ada di Jakarta Pusat tuh makannya enak dan enak sekali, padahal. Oh, cuma ada enak dan enak sekali ya, Pak. Enak Wah, sekali. mantap. Oke, beneran nih Sohib Jakpus, berarti memang Pak Seko ini hobi kuliner dan rajin keliling wilayah, semua wilayah. Pak Seko tahu makanan enaknya ada di mana aja. Terakhir, Pak, mungkin ada yang ingin Bapak sampaikan untuk jajaran di Sekretariat Kota Administrasi atau secara keseluruhan di Kota Administrasi Jakarta Pusat. Ya tidak banyak sih yang saya imbau pada teman-teman semua, juga termasuk kepada diri saya sendiri. Banggalah melayani bangsa gitu ya. Banggalah melayani warga masyarakat, karena kita lahir dari masyarakat juga, Pak Adam. Itu yang menjadi moto kita, untuk terus memberikan yang terbaik kepada masyarakat. Kalau tidak kita yang berbuat, ya
kita adalah ASN gitu ya. Jadi yang berkait dengan kita harus seoptimal mungkin melaksanakan memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Jadi bangga sebagai ASN. Bangga sebagai ASN. Bangga melayani masyarakat. Bangga melayani masyarakat. Oke, siap. Terima kasih Pak Seko udah menghadiri kita bincang-bincang di sini. Ya, Sahib Jakpus, kita sudah sampai di penghujung acara. Seru juga tadi ya kita bincang-bincang dengan Pak Seko. Jadi sekarang udah tahu ya soal apa, soal posisi Seko itu seperti apa. Kemudian kalau di daerah otonom itu ada Sekda, nah maka di Jakarta Pusat ada Seko. Dan Pak Sekretaris Kota tadi cerita tentang macam-macam hobinya, termasuk kuliner di semua wilayah di Jakarta Pusat. Dan terakhir beliau berpesan kepada teman-teman ASN khususnya untuk bangga menjadi ASN dan bangga melayani warga Jakarta. Terima kasih sudah menyaksikan J Podcast dan sampai ketemu di episode-episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Seko. Terima kasih Mas Adam. Sehat, sukses selalu. Siap. Kita semua.